Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin lil imam Abu Zakaria lil imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam babut taubah, bab tentang masalah taubat. Dan malam hari ini Imam Nawawi akan menyebutkan satu hadis yang merupakan kisahnya cukup terkenal, yaitu kisah taubat pembunuh 100 nyawa. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Sa'idin Sa'ad bin Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhum anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahibin. Dari Abu Sa'id, namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau sahabat mulia dan termasuk dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis yang mereka riwayatkan lebih dari angka 1000. Salah satunya Abu Sa'id Al-Khudri. Salah satu hadis yang beliau riwayatkan adalah tentang kisah taubat pembunuh 100 nyawa. Beliau menyatakan bahwa Nabinya Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda bahwa dahulu dari orang-orang yang hidup sebelum kalian, yakni dari kalangan Bani Israel,
Di sana ada rajulun, seorang laki-laki, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang dia telah membunuh 99 nyawa, 99 jiwa dia telah layangkan, dia telah bunuh. Fasa'ala an a'lami ahlil ard, maka dia pun bertanya, dan dia minta ditunjukkan kepada seorang yang paling berilmu yang ada di muka bumi ini. Fadulla ala rahibin, maka ia pun ditunjukkan kepada seorang rahib, kepada seorang ahli ibadah, bukan orang yang berilmu tapi seorang ahli ibadah. Fa'atahu faqal, maka ia pun datang kepada ahli ibadah tadi, lalu dia bertanya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, bahwasanya ada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah, apakah masih ada taubat bagi orang itu? Tanya si pembunuh 99 ini. Maka si ahli ibadah berkata, la, tidak ada taubat baginya. Ini jawaban si ahli ibadah, tidak ada taubat bagi orang itu, terlalu banyak orang yang dia bunuh, tidak ada taubat baginya. Maka apa yang terjadi? Faqatalahu, akhirnya orang tadi yang bertanya tadi, dia bunuh lagi si ahli ibadah tadi. Fakammala bihi mi'ah, sehingga genaplah orang yang telah dia bunuh menjadi 100 orang. Tadinya 99 plus 1 ini si ahli ibadah ini, dia bunuh lagi saking kesalnya. Fakammala bihi mi'ah, akhirnya genap orang yang dia bunuh sebanyak 100 orang. Bayangkan betapa banyaknya dosa orang ini, dan tentunya dosa besar. Membunuh 1 orang saja sudah dosa besar, apalagi yang dia bunuh 100 orang dia bunuh. Tapi orang ini tergerak hatinya untuk mau bertaubat. Summa sa'ala an a'lami ahlil ard, dia mencari lagi orang yang paling berilmu di muka bumi ini siapa, dia mau tanya. Fadulla ala rajulin alim, maka ditunjukkan kepada dia seorang yang berilmu, yang betul-betul berilmu. Faqala, maka dia pun bertanya kepada kepada orang yang berilmu ini, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah, bahwa di sana ada seseorang yang telah membunuh 100 orang, apakah masih ada taubat bagi orang itu? Tanya orang ini. Maka si alim ini, karena dia berilmu, tahu ilmu agama, dia menjawab, na'am, tentu ada taubat baginya. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang menghalangi antara dia dengan taubat? Asalkan dia mau taubat, betul-betul mau taubat, Allah akan terima taubatnya. Ini jawaban orang yang berilmu ini. Taubat masih ada bagimu, dan pintu taubat masih dibuka oleh Allah, asalkan kau betul-betul mau taubat. Maka orang yang berilmu ini berkata, supaya sempurna taubatnya, dia bilang, intaliq ila ardi kada wa kada, tapi hendaknya kusarankan kamu supaya berhijrah, berangkatlah kamu ke tempat ini dan itu. Dia sebutkan nama tempatnya. Kenapa? Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum, sebab di sana ada orang-orang yang bagus, yang soleh, yang dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, maka beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah bersama mereka. Nah, si alim ini menuntun dia supaya hijrah dari tempatnya, karena tempatmu buruk. Dia bilang, wala tarji ila ardik, jangan kau kembali ke tempatmu semula.
Kenapa? Fa innaha ardu su'in, karena tempatmu tempat yang buruk. Kau bisa terpengaruh lagi. Jadi kalau orang mau taubat itu betul-betul berhijrah. Sebab kalau dia masih berada di tempat itu, khawatir tadinya taubat tapi besok-besok bisa mengulangi lagi, karena dia masih bertahan di tempat dan di lingkungan yang buruk, atau masih bersama-sama dengan teman dan kawan yang buruk. Orang kalau mau taubat, hijrah. Nah, seperti orang ini, dia mau betul-betul taubat, maka disarankan si alim ini, kamu hijrah dari tempatmu. Maka subhanallah, orang tadi betul-betul memang mau taubat. Fantalaqa hatta nisfat tariq atahul maut. Akhirnya dia pun berangkat. Dia berangkat menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh alim tadi. Dia berangkat ke sana. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ajal menjemput dia. Belum sampai ke tempat tujuan, ternyata ajal sudah menjemput nyawanya. Dia meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke tempat yang bagus tadi. Mau dia hijrah, ya kan? Maka apa yang terjadi? Datanglah dua malaikat, satunya malaikat rahmat dan satunya lagi malaikat azab. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Sampai pada akhirnya malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Siapa yang paling berhak membawa ruh orang tadi? Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat berkata begini, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Orang ini, kata malaikat rahmat, dia telah datang dalam keadaan bertaubat dan menghadapkan hatinya kepada Allah. Maka aku yang membawanya. Wa qalat malaikatul azab, tapi malaikat azab berkata begini, innahu lam ya'mal khairan qat. Betul, akan tetapi dia belum pernah beramal satupun kebaikan. Maka aku yang berhak membawanya. Berselisih dua malaikat ini, Pak. Apakah yang dia bawa, apakah yang membawanya adalah malaikat rahmat? Kalau yang membawanya malaikat rahmat, tentunya dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau yang membawanya malaikat azab, maka ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselisih dua malaikat ini. Maka apa yang terjadi? Fa'atahum malakun fi suratin adami. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengutus satu malaikat lagi. Malaikat yang Allah utus ini dalam bentuk dan wujud seperti manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakiman. Akhirnya malaikat ini dijadikan sebagai penentu, sebagai hakim dari perselisihan dua malaikat tadi. Karena masing-masing beranggapan lebih berhak untuk membawa malaikat itu, sama-sama menjalankan tugasnya. Karena para malaikat itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambil ruh dan nyawa seseorang. Malaikat rahmat disuruh mengambil nyawanya orang beriman, dan malaikat azab disuruh ngambil nyawanya orang-orang yang kafir lagi banyak berbuat kedurhakaan. Sama-sama menjalankan tugas, tapi ternyata terjadi perselisihan. Siapa yang paling berhak untuk membawa ruh orang tadi? Sampai diutus lagi malaikat yang menjadi hakim dari perseteruan perselisihan dua malaikat tadi. Faqala, maka malaikat ini mengatakan, malaikat yang menjadi hakim penentu tadi, qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu. Malaikat ini memutuskan, kalau begitu kau ukur jaraknya antara dua tempat, yakni tempat buruk yang dahulu menjadi tempatnya, atau tempat yang dimana dia mau hijrah ke situ, tempat orang-orang yang baik. Siapa yang lebih dekat, maka dia yang lebih berhak membawanya. Nah, inilah keputusan dari malaikat yang menjadi hakim ini.
Faqasu, akhirnya diukur jarak antara tempat dia meninggal dengan negeri yang dia tinggalkan, dengan jarak antara tempat dia meninggal dengan negeri yang mau dia datangi. Siapa yang paling dekat, maka dia yang berhak mengambilnya. Faqasu, maka mereka pun melakukannya. Fawajaduhu adana ilal ardil lati arada, dan ternyata mereka pun mendapati jarak antara tempat dia meninggal dengan negeri yang mau dia tuju lebih dekat satu jengkal, lebih dekat satu jengkal. Faqabadathu malaikatur rahmah, akhirnya ruh orang tadi dibawa oleh malaikat rahmat. Subhanallah. Hadits ini sahih, muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di sini Imam Nawawi menyebutkan satu riwayat juga di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari atau Muslim. Fakana ilal qaryati salihah aqraba bisyibrin, ternyata jarak ke tempat negeri yang dia mau tuju, negeri yang bagus itu lebih dekat satu jengkal saja. Faju'ila min ahliha, maka dia pun dijadikan termasuk dari penduduk orang-orang yang baik, karena dia sudah mau bergabung kepada orang-orang yang baik. Nah, disinilah pentingnya memilih teman, lingkungan orang-orang yang baik. Kita pun bisa digolongkan kepada orang-orang yang baik pula. Kenapa? Teman-temannya orang baik. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hatilah dalam memilih teman. Almar'u ala dini khalilih, orang itu sesuai dengan agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum mayyu khalil, maka berhati-hatilah dan selektiflah dalam memilih teman, karena orang itu bisa terseret dengan siapa yang menjadi temannya. Kata para ulama, as-sahibu sahib, teman itu bisa menyeret. Kalau temannya baik, bisa dia seret kau ke dalam kebaikan, tapi kalau temannya buruk, bisa diseret ke dalam keburukannya. Nah, inilah pengaruh teman itu. Makanya kita disuruh berhijrah. Kalau ada teman-teman yang buruk, jauhi teman-teman yang buruk, dekati teman-teman yang baik, yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, yang bisa memberikan nasihat kepada kita, yang rajin sholat, yang rajin ikut pengajian. Nah, ini teman-teman yang kita pantas untuk berkawan dengan orang yang seperti itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Wa fi riwayatin fi sahih, disebutkan juga dalam riwayat yang sahih, fa'auhallahu ta'ala ila hadihi antaba'adi wa ila hadihi antaqarrabi. Allah berfirman, mewahyukan kepada tempat ini, yakni tempat yang dia tinggalkan, menjauhlah, menjauhlah. Kemudian Allah berfirman kepada tempat yang mau dia datangi, mendekatlah, mendekatlah. Sehingga akhirnya lebih dekat jarak yang dia mau tuju itu, negeri baik yang dia mau tuju itu. Wa qala qisu ma bainahuma, ukurlah jarak antara keduanya. Fawajaduhu ila hadihi aqraba bisyibrin, dia dapati ternyata jarak negeri yang dia mau tuju lebih dekat satu jengkal saja. Faghufira lahu, maka dia pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, fanaa bi sadrihi nahwaha, itu jarak cuman satu jengkal, yaitu dadanya lebih condong ke arah tempat yang mau dia tuju. Subhanallah. Ini orang betul-betul berada di tengah-tengah ini. Tapi dengan taufik dari Allah dan kesungguhan dia mau taubat, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya, Allah ampuni dia. Siapa orang ini, Pak? Siapa orang yang diterima taubatnya ini? Dialah pembunuh 100 nyawa. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Subhanallah. Hadits ini menggambarkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dan luaskan, dan betapa luasnya pintu ampunan Allah, pintu taubat dibuka lebar oleh Allah. Siapa saja yang mau taubat, walaupun dosamu terlalu banyak, walaupun dosamu sampai setinggi gunung,
walaupun dosamu sampai tidak ketolongan lagi, tapi kalau kau mau taubat dan betul-betul bertaubat, Allah terima taubatmu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya kita tidak boleh membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita itu lancang mendahului ketentuan Allah. Ini orang-orang ini tidak akan diampuni sama Allah katanya. Subhanallah. Tidak boleh berkata seperti itu. Ini buktinya. Bukan orang yang kecil dosanya. Membunuh orang, Pak, bukan dosa kecil itu. Satu saja kau bunuh sudah luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida, barang siapa yang membunuh satu saja orang beriman dengan sengaja dia bunuh, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal dia di dalam neraka jahannam, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anah, melaknatnya, wa a'adda lahu adaban azima, dan menyiapkan azab yang pedih untuknya. Itu satu orang, Mbak. Bagaimana lagi dengan 100 orang? Yang mana dari 100 orang itu satunya ahli ibadah. Betapa besar, betapa banyaknya dosanya. Tapi lihat, ketika dia betul-betul mau bertaubat, apa yang terjadi? Allah terima taubatnya. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, makanya sangat banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada orang-orang yang berbuat dosa dengan dosa yang luar biasa, tapi akhirnya dia menjadi orang yang taat. Dan realita menunjukkan hal tersebut. Mungkin kita pun pernah mengenal ada orang-orang yang tadinya luar biasa bajingannya, misalnya luar biasa dosanya sangat banyak, tapi subhanallah, dengan berlalunya masa akhirnya dia orang yang paling sering rajin datang ke masjid. Dulunya preman mungkin, dulunya orang tidak baik-baik mungkin, tapi Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya sehingga dia pun menjadi orang yang terbaik. Ada orang-orang yang seperti ini, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat umat terdahulu, tukang sihirnya Fir'aun disebut di dalam Al-Quran. Profesinya sebagai tukang sihir. Ini kan profesi kesyirikan, kekufuran kepada Allah. Tukang sihir. Tukang sihirnya orang yang paling bejat di muka bumi tatkala itu, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Tukang sihirnya Fir'aun. Kita bisa baca di dalam Al-Quran, bahkan berani melawan Nabi Musa, Nabi utusan Allah, mau dilawan sama si tukang sihir ini. Lihat pelanggarannya luar biasa kan, berbuat kesyirikan, kekufuran, berani lagi menentang Allah, berani lagi menentang nabinya Allah, Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang terjadi ketika Allah nampakkan mukjizatnya Nabi Musa, ya kan, disebutkan dalam Quran tongkatnya Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. Dilihat oleh tukang sihir ini bukan sihir ini. Kami sudah banyak mempelajari tentang sihir dan kami sangat tahu seluk-beluk sihir itu bagaimana. Ini yang dilakukan oleh Musa ini bukan sihir. Kalau begitu apa? Ini mukjizat dari Allah. Apa yang terjadi pada tukang sihir tersebut? Mereka tersungkur langsung sujud kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan Allah terima taubat mereka. Dalam keadaan Fir'aun mengancam mereka. Yang tadinya kan Fir'aun berharap supaya tukang sihir ini menjadi pembelanya, tapi sekarang berbalik menyerang Fir'aun. Kata Fir'aun, kalau kau tidak kembali, maka aku akan salib kamu, aku akan potong tangan dan kakimu. Tapi subhanallah, cahaya iman sudah masuk ke dalam hatinya tukang sihir tadi, tidak gentar dengan ancamannya Fir'aun. Lihat kalau keimanan sudah berbicara. Tadinya penyihir, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala apa? Jadikan dia orang yang betul-betul menjadi orang yang baik, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh kita
menjadikan orang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah juga disebutkan seorang yang dulu pernah berkuasa di masa Islam yang bernama Hajjaj ibnu Yusuf As-Saqafi. Ini terkenal dalam sejarah. Hajjaj bin Yusuf ini seorang penguasa yang sangat zolim, sangat kejam dan sadis orangnya. Dia telah membunuh kaum muslimin ribuan orang. Dia telah bunuh karena dia penguasa. Bahkan di antara yang dia bunuh itu sahabat yang mulia. Di antara yang dia bunuh adalah Abdullah ibnu Zubair, anaknya sahabat Az-Zubair ibnu Al-Awwam radhiyallahu anhu. Salah seorang tabi'in yang mulia yang telah dia bunuh namanya Sa'id ibnu Jubair, seorang tabi'in mulia, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Subhanallah, ini orang luar biasa dosanya, ya kan? Betapa kejamnya dia, betapa luar biasanya kesadisannya. Tapi disebutkan di dalam sejarah, ya, ketika Hajjaj bin Yusuf mau meninggal, dia berdoa kepada Allah, Allahumma ghfirli fa innahum yaz'umuna annaka la taf'al. Ya Allah, ampunilah dosaku. Dia mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, terimalah taubatku karena sesungguhnya manusia menyangka bahwa engkau tidak akan mengampuni dosaku karena sudah terlalu banyaknya dosanya. Nah, ya wallahu alam apakah Allah menerima taubatnya Hajjaj bin Yusuf, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa melihat bagaimana orang yang kejam seperti itu bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisahnya, ya, orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Buruj. Nah, kita bisa baca dalam surat itu kisah orang-orang yang membakar orang-orang yang beriman. Dia siapkan tungku yang besar. Ini raja yang zalim juga. Ya. Dia siapkan tungku yang besar, kemudian disuruh kafir kepada Allah. Kalau tidak mau kafir, harus lompat ke tungku yang sudah berisi api yang membara itu. Disebutkan dalam surat Al-Buruj. Nah, ini orang-orang ini yang membakar orang-orang beriman ini, yang jumlahnya ribuan orang, itu mereka dengan santainya mereka duduk sambil nontonin orang yang yang mereka siksa, yang disuruh terjun ke dalam kobaran api itu. Sambil ketawa-ketawa mereka. Lihat betapa kejamnya, betapa bengisnya orang-orang ini. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang telah memfitnah, menguji orang-orang yang beriman, keimanan mereka, laki-laki dan perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adabu jahannam, maka bagi mereka azab neraka jahannam, walahum adabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Lihat ayat yang mulia ini, perhatikan, subhanallah, mereka membakar orang-orang beriman, hidup-hidup dia bakar, dalam keadaan mereka bersenang-senang menontoni orang-orang yang beriman ketika mereka disuruh terjun ke dalam kobaran api itu. Ini keputusan raja ketika itu. Kau mau kafir, selamat. Tapi kalau tetap beriman kepada Allah, harus terjun, dipaksa terjun ke kobaran api. Lihat bagaimana sulitnya mempertahankan iman di saat itu. Subhanallah. Nah, orang-orang ini Allah sebutkan kan dalam Quran, mereka yang melakukan perbuatan itu, Allah katakan tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Subhanallah. Artinya apa? Allah masih tawarkan kepada mereka taubat. Mungkin kalau kita lihat kejadian yang sangat mengerikan itu, mungkin kita langsung mengatakan ini orang tidak mungkin diterima taubatnya oleh Allah. Betapa kejamnya dia membakar orang sambil dia tonton dan dia ketawa-ketawa lagi. Mungkin kalau kita lihat ini orang tidak diampuni oleh Allah, tapi subhanallah, Allah tetap menawarkan mereka ampunan. Apa kata Allah? Tsumma lam yatubu ilallah, kemudian mereka tidak bertobat kepada Allah. Artinya kalau mereka taubat, Allah terima taubatnya sekalipun mereka melakukan perbuatan itu. Tapi kalau mereka tidak bertaubat, falahum adabu jahannam,
bagi mereka azab neraka jahanam, walahum adabul hariq, dan bagi mereka azab yang membakar. Subhanallah, memang taubat itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berbuat dosa, banyak dosanya, Allah terima taubatnya ketika dia diberikan taufik untuk bertobat. Tapi orang-orang ini yang membakar orang-orang beriman, dia tidak bertobat dan tidak kunjung bertobat kepada Allah. Ya, karena apa? Taufik untuk bisa bertobat itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada orang yang nantilah saya taubat, nantilah saya taubat, nantilah saya taubat. Terus dia berkata begitu sampai pada akhirnya ajal menjemput dia dan dia belum bertobat. Dia belum bertobat. Makanya hati-hati para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, dan hadis-hadis ini tidak menjadi alasan bagi kita sehingga tidak masalah kita berbuat maksiat, gampang nanti taubat, Allah terima taubat kita. Tidak seperti itu. Ya kalau memang dia diberikan taufik untuk bertaubat, tapi bagaimana kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat dan belum sempat taubat? Kita tidak tahu, Pak, kapan ajal menjemput kita. Bisa jadi mati tiba-tiba dalam keadaan kita besoklah taubat, nanti sebentar lagi saya taubat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Subhanallah, ini ulama salaf disebutkan, ada salah seorang ulama salaf ketika membaca ini ayat dalam surat Al-Buruj tadi, menangis dia, Pak. Menangis dia ketika membacakan ayat mulia itu. Dia berkata apa? Undur ila karamillah, lihatlah betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, betapa penuh belas kasihannya Allah, betapa rahmat dan sayangnya Allah kepada hambanya. Ila haula, lihatlah kepada orang-orang ini, qatalu auliya Allah, mereka telah membunuh wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah masih tawarkan kepada mereka untuk bertaubat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih tawarkan kepada mereka untuk bertaubat. Ini menunjukkan apa para jamaah sekalian? Betapa luasnya pintu ampunan dan pintu taubat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah putus asa di rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah terhadap mereka-mereka yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an, karena Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika dia berbuat dosa, tobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, sepanjang ada kemauannya untuk bertaubat, sekalipun dia 100 kali berbuat dosa, sekalipun dia 1000 kali berbuat dosa, asalkan ada keinginan untuk mau taubat dan segera taubat, maka Allah akan ampuni dosanya. Dengarkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyatakan, aznaba abdun damban, hambaku telah berbuat dosa. Faqala, lalu dia berkata, Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabba yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzam, thumma ada fa'adnaba faqala ay rabbi ighfirli dzambi. Ketika dia mohon ampun kepada Allah, Allah berfirman, hambaku telah bertaubat karena dia telah melakukan suatu dosa. Dia taubat, dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan, dia punya Allah yang mengampuni dosa, yang bisa menggugurkan dosa-dosanya. Maka dia pun mohon ampun kepada Allah. Tapi dia ulangi lagi dosa itu, dia pun mohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Kemudian dia ulangi lagi dosa itu, lalu dia mohon ampun lagi kepada Allah. Dia ulangi lagi dosa itu, kemudian dia mohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya Allah berfirman, wa amal ma syi'ta faqad ghafartu lak, silahkan kau lakukan apapun yang kau lakukan, Allah mengampuni dosa-dosamu. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Imam Nawawi berkomentar tentang hadits itu, kata beliau, seandainya seseorang berulang kali melakukan dosa hingga 100 kali, kata Imam Nawawi,
bahkan hingga 1000 kali atau bahkan lebih, lalu ia taubat setiap kali berbuat dosa, maka pasti Allah akan menerima taubatnya setiap kali dia bertobat. Dosa-dosanya pun akan gugur seandainya ia bertobat dengan sekali taubat saja. Setelah ia melakukan semua dosa itu, taubatnya pun sah, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi hadits ini menunjukkan kepada kita betapa besar, betapa luas rahmat, ampunan, taubat Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mau bertaubat, bagi siapa saja yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah, segera perbaiki diri, segera bertaubat, jangan tunda-tunda untuk bertaubat. Kemudian kita berhijrah demi kesempurnaan taubat kita itu. Syaratnya hijrah. Jangan dia taubat tapi masih saja dia bergaul dengan teman-teman yang buruk. Dia bilang saya mau taubat tapi masih saja dia berada di lingkungan-lingkungan yang buruk. Dia tidak berusaha hijrah. Nah, ini taubatnya diragukan ini. Kalau mau taubat itu betul-betul taubat, jujur taubatmu. Lihat orang ini, taubatnya jujur. Nah, itulah orang yang Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan hadis yang mulia ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.